Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudaraku, salah satu keistimewaan dari kekristenan yang dapat kita banggakan serta kita nikmati, dan juga karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, adalah karena relasi kita kepada Tuhan Allah yang digambarkan seperti relasi seorang ayah atau bapak dengan anak-anaknya. Sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita pegang sebagai renungan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, gambaran ini hendak memperlihatkan bagaimana hubungan kita yang sangat dekat dengan Tuhan Allah, layaknya dalam satu keluarga. Kedekatan ini bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata prakarsa dan tindakan Allah. Sesungguhnya manusia itu takut dan menjauh daripadanya karena dosa-dosanya. Tetapi Allah justru mendekatkan dirinya kepada kita melalui kedatangannya ke dunia yang hina dan berdosa ini. Yang kedua, landasan daripada kedekatan ini adalah kasih-Nya yang dari surga. Bukan seperti kasih yang ada di dunia ini. Kasih Allah selalu mengupayakan dan memberi yang terbaik. Allah tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri jika Ia hendak berbuat sesuatu untuk anak-anaknya dengan memakai perhitungan untung rugi, surplus minus. Tetapi Ia berkehendak bagaimana supaya anak-anaknya itu harus dapat yang terbaik. Itu sebabnya Ia rela mengorbankan dirinya melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib. Yang ketiga, tidak ada penghalang bagi kita untuk berdoa dan menyampaikan permintaan kepada Tuhan Allah. Memang haruslah kita ingat bahwa Tuhan tidak selalu berkata, ya oke, baiklah, saya akan kabulkan atau berikan sesuai permintaanmu. Tidak. Lalu apakah kita akan kecewa, marah, ngambek, dan putus asa bila permintaan kita tidak diiyakan Allah? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita, supaya dengan Roh Kudus itu kita dituntun untuk mengetahui kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk selalu berpikir positif dan optimis bahwa Tuhan menyediakan sesuai rancangannya yang indah untuk masa depan dan kita peroleh.
Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, patutlah kami nyatakan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang setia mengasihi kami, memelihara hidup kami di setiap waktu, dan juga membimbing kami melalui firman-Mu. Dengan firman-Mu, Engkau mengajarkan kebenaran-Mu untuk kami hidupi. Tuhan yang meyakinkan kami. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan yang selalu membuka hati dan diri untuk berkenan menerima seluruh permohonan dan permintaan kami. Dan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang terindah untuk masa depan kami. Karena itu kami tidak ragu dan khawatir menjalani hidup kami, sebab Tuhan pasti sediakan dan karuniakan yang membuat hidup kami dalam damai sejahtera-Mu, bersuka cita, dan senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup keluarga, rumah tangga kami, perjalanan usaha, karir, pekerjaan, perjalanan juga dari anak-anak-Mu di setiap keluarga. Tuhanlah yang menolong. Kami berdoa senantiasa juga untuk warga jemaat-Mu yang sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah dalam pemulihan medis atau tindakan lainnya. Tuhanlah kiranya berkenan untuk menolong setiap upaya pengobatan ataupun pemulihannya, sehingga jemaat-Mu bisa merasakan kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah permohonan kami ini dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Horas.